6, 5, 4, 3, 2, 1, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Hai Sobat Repro, kembali lagi bersama saya Anggit Heliosinova, host Bongas Ngerumpi, Bongas Ngobrol untuk merealisasikan mimpi di fanpage Remaja Bongas Peduli Kespro setiap hari Jumat jam 15.00 waktu Indonesia Barat. Nah, hari ini saya ditemani oleh seorang ibu rumah tangga ya, dari sebenarnya nggak perlu disebutkan oleh saya, jadi mungkin langsung saja narasumbernya. Silahkan untuk memperkenalkan diri, silahkan Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yone Meti Harera, lebih akrab dipanggil Yone. Umur saya 34 tahun ini. Pekerjaan saya adalah seorang ibu rumah tangga yang mungkin plus sama mudag-madig ya Mbak Anggit. Oh, mudag-madig ya Mbak. Rasanya mudag-madig. Hobi saya sebenarnya menari dan olahraga. Oh, menari dan olahraga ya Mbak. Oke. Nah, sebelum kita membahas tentang pembahasan kita hari ini ya Mbak ya, sebenarnya Bongas Ngerumpi hari ini memang dilaksanakan memang secara rutin Mbak, setiap hari Jumat jam 3 sore. Nah, ini Mbak Yone sudah kami sangat berterima kasih sekali karena sudah mau datang di acara siaran Bongas Ngerumpi hari ini. Sebelumnya kita mau sapa-sapa dulu Mbak, bagi para penonton yang sudah bergabung, silahkan seperti biasanya setelah kalau sudah menonton itu jangan lupa daftar hadir di kolom komentar dengan menyatakan hadir. Nah, ini Mbak sudah ada 6 orang yang sudah bergabung. Iya. Ini yang baru daftar hadir siapa Mbak? Ada Dadang Billfold ya. Billfold, kemudian ada Api Vladis. Selamat sore. Ya, terus ada Irwan Bae. Terus ada siapa lagi Mbak? Ada mana? Zahrani Mun ya, sudah hadir. Jadi sekali lagi bagi para sobat rapper yang sudah hadir, silahkan jangan lupa share siaran Bongas Ngerumpi hari ini supaya semakin banyak yang menonton siaran kita hari ini ya Mbak ya. Oke, siap. Oke, kita masih terus menunggu teman-teman yang lainnya untuk bergabung di siaran kita hari ini karena baru beberapa orang. Frinza Ramadan Saputra Gunawan. Ya, selamat sore. Panjang banget nama Facebooknya Mbak. Oke, tadi namanya Yone Meti Harera. Inspirasi nama nih Mbak, siapa yang memberikan nama kalau boleh tahu? Itu adalah nama terindah dari ayah saya. Nama terindah dari sang ayah ya Mbak ya. Mungkin hanya beliau yang tahu artinya. Oh, jadi Mbak sendiri belum tahu ya Mbak? Oke, jadi memang nama yang sangat luar biasa yang diberikan oleh orang tua untuk anaknya. Biasa dipanggil Mbak Yone. Ya. Namanya unik sih Mbak. Unik. Ya. Terus tadi hobinya menari dan olahraga. Anggit malah baru tahu Mbak Yone ternyata hobi menari ya Mbak. Iya, tapi karena tidak didukung. Jadi mungkin sudah terpendam bakatnya. Oh. Mungkin Mbak, kita sekarang kan lagi ada lomba nih Mbak, lomba Dance for Life nih. Mungkin Mbak Yone sama ibu-ibu yang lain mungkin mau ikut Mbak. Ada ketertarikan untuk ikut nggak Mbak? Halo ibu-ibu yang di luar sana yang menolak tua, tetap semangat, masih muda. Ayo kita ikut Dance for Life ya. Yayasan Kusuma Bongas tentunya yang menyelenggarakan, dari ibu PKK-nya juga boleh, dari komunitas ibu-ibu Rempongnya juga boleh. Jadi kita tunjukkan semangat kita di 17 kemerdekaan RI ini yang ke-75. Jadi memang nanti siap ikut ya Mbak? Insya Allah. Oke, kita sudah menunggu beberapa saat Mbak. Ini sudah ada beberapa orang yang. Selamat sore Niko.
Niko Siswoyo duduk paling depan nonton Mbak Yone. Oh iya. Nah, ini sudah ada 18 orang yang sudah bergabung, tetapi baru beberapa yang sudah daftar hadir. Sekali lagi diingatkan kepada para sobat repro yang sudah bergabung, silahkan untuk mengisi atau menyatakan hadir dalam kolom komentar, karena nanti di akhir sesi akan ada 3 pertanyaan kuis berhadiah pulsa senilai Rp25.000 bagi 3 orang yang bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Yone dengan tepat dan cepat. Nanti pertanyaannya di akhir sesi, makanya persyaratannya memang yang pertama itu adalah menyatakan hadir di kolom komentar, menonton siaran dari awal sampai akhir, dan juga jangan lupa membagikan dan tag teman-teman yang lain supaya ikut bergabung di siaran Bongas Ngerumpi hari ini. Nah, setelah itu di akhir sesi nanti pembahasan kita sudah selesai, di akhir sesi akan ada pertanyaan dan dijawab pertanyaannya dengan cepat dan tepat ya Mbak. Iya. Oke. Hadir Bu katanya. Oh iya, terima kasih. Ya, terus Dani Rahman hadir juga. Hadir juga. Saya sudah like katanya. Frinza Ramadan. Oke. Hadir. Nah, iya betul sekali. Jadi sekarang masih terus mengundang para para penonton yang setia di Bongas Ngerumpi hari ini. Dan teman-teman, seperti tadi sudah diinfokan sama Mbak Yone, kita di fanpage remaja Bongas Peduli Cashpro Mbak sedang mengadakan lomba video kreasi Dance for Life dan lomba vlog edukasi spesial dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-75 Republik Indonesia tingkat Kecamatan Bongas. Jadi kalau biasanya kita ada remaja on the road Mbak, sekarang dinamainnya virtual youth campaign. Jadi kampanye remaja secara virtual Mbak. Sudah sekarang mengikuti masa pandemi, UPTD Puskesmas Bongas dan UPTD Puskesmas Sidamulya memutuskan untuk membentuk kader motekar di tingkat Kecamatan Bongas ya Mbak ya. Nah, berarti itu aktif dari tahun 2017 kader motekar di Kecamatan Bongas. Sebenarnya sangat membantu sekali Mbak Anggit. Ya. Tepat sasaran lah ketika kade motekar dari DP3A KB itu cuma satu desa, sedangkan yang dibentuk oleh kecamatan yang bersinergi dengan Yayasan Kusuma Bongas itu cakupannya satu kecamatan. Jadi bisa merangkul semua desa. Khususnya bagi desa-desa yang keluarga atau para remajanya rentan. Jadi memang dengan hadirnya kader motekar yang dibentuk kecamatan juga membantu peran motekar yang di bawah naungan DP3A KB ya Mbak. Berarti bersinergi ya Mbak. Bersinergi sekali. Ya. Nah, berarti apakah gini Mbak, apakah menjadi motekar itu melalui proses pelatihan Mbak? Betul. Ada pelatihan, ada pembinaan, bimtek juga sering kita ikuti. Semuanya adalah melalui proses Mbak. Melalui proses ya Mbak. Berarti nggak langsung ujuk-ujuk jadi motekar ya Mbak ya. Nah, kalau seandainya tadi sudah melalui proses pelatihan, nah pelatihan seperti apa Mbak yang diterima oleh para kader motekar nih? Kalau spesifiknya ke motekar kecamatan yang bersinergi dengan Yayasan Kusuma Bongas, pelatihan yang kita dapat adalah tentang pergaulan bebas, Cashpro, apa itu nafsa, kemudian apa namanya Mbak? Persetaraan gender di Kecamatan Bongas khususnya. Ya mungkin sekitar lingkup remaja lah. Iya, karena memang sasarannya remaja ya. Sasarannya remaja. Jadi mungkin perbedaannya kalau seandainya di motekar yang di bawah naungan DP3A KB sama motekar kecamatan adalah sasarannya ya Mbak ya. Sasarannya. Kalau di motekar DP3A KB yang bernaung itu adalah sasaran kita itu adalah keluarga-keluarga yang rentan, seperti keluarga yang banyak perceraiannya, keluarga yang habis nikah punya anak kemudian suaminya ditinggal istrinya ke luar negeri. Ada juga keluarga yang tidak sama sekali memiliki administrasi kependudukan. Sedangkan di motekar kecamatan ini kita fokusnya ke remajanya Mbak, remaja-remaja yang rentan. Remaja-remaja rentan yang beresiko ya Mbak beresiko. Ya betul. Jadi memang kalau seandainya motekar ini memang sudah melalui proses pelatihan yang dia mendapatkan pengetahuan yang cukup ya Mbak ya. Kalau seandainya di lingkup motekar
Kecamatan Bongas berarti sudah sudah mendapatkan ilmu tentang kesehatan reproduksi. Iya. Berarti berkaitan dengan problematika remaja ya Mbak ya. Iya, siap. Nah, terus kalau seandainya Motekar di Kecamatan Bongas, berarti Mbak Yoni bertugas di Desa Bongas. Iya. Nah, apakah pemerintah desa khususnya Bapak Kuwu Desa Bongas mengetahui Mbak peran Mbak Yoni sebagai Motekar di desa? Mengetahui dan mendukung Ya Mbak ya? adanya program dari Motekar ini. Nah, terus apakah kegiatannya selama ini bersinergi Mbak dengan desa, dengan pemerintah desa? Apakah ada kegiatannya? Sangat bersinergi karena pada dasarnya di desa sendiri kan ada yang namanya PIKR. Oh, PIKR. Ada yang namanya kelompok Karang Taruna. Jadi ketika kita bersosialisasi, maka kita libatkan atau bersinergi dengan mereka, yaitu PIKR dan Karang Taruna. Nah, kalau seandainya di PIKR Mbak, melalui kegiatan apa ya Mbak biasanya? Kalau di PIKR biasanya ada sosialisasi reproduksi, sosialisasi nafsa juga, tentunya tentang pergaulan bebas, apa itu pengertian nafsa, apa itu HIV, bagaimana cara kita mencegahnya, pokoknya intinya bagaimana kita membentuk remaja-remaja kita yang sehat dan positif, Mbak. Oh, begitu ya Mbak ya. Ya berarti memang kalau seandainya di di PIKR sudah lebih ke kesehatan ya Mbak ya. Kalau di Karang Taruna sendiri Mbak biasanya berperannya, maksudnya kegiatannya yang seperti apa Mbak kalau di Karang Taruna sendiri? Kurang lebih sama sih ya dengan PIKR karena umur mereka juga tidak terlalu jauh. Cuman kalau di Karang Taruna ini lebih banyak kita ke menjaga fisik, bagaimana tetap sehat. Berarti lebih ke kegiatan olahraga ya Mbak ya kalau Karang Taruna, untuk menghindari hal-hal yang negatif. Berarti lebih menjaga remaja melalui olahraga dan kegiatan yang positif ya Mbak ya, seperti mungkin sepak bola, ada bola voli juga. Nah, berarti kalau di Karang Taruna sendiri Mbak, di Desa Bongas cukup aktif berarti ya Mbak ya kegiatannya? Karang Taruna aktif, PIKR juga aktif. Nah, sebelum kita ke pembahasan selanjutnya, mungkin kita sapa-sapa lagi bagi para penonton yang sudah hadir. Di sini ada Mbak Konita Amalia, ini dari Yayasan Kusuma Buana Jakarta Mbak. Terus ada Kuryati hadir, Nur Rohmah hadir. Terima kasih. Terus ada Ibu Aini Eni, semangat ya Mbak Yone. Terima kasih. Jadi memang mungkin ini Ibu Aini Eni adalah siapa Mbak? Mbak Yona kenal? Dan Ibu Aini belum pernah ketemu kayaknya. Ketemu. Iya. Terus ada siapa? Selfie Anggraini. Selamat sore. Ya, hadir katanya. Ya, telat. Kak Selfie ini nggak telat, kita baru mulai. Jadi jangan lupa share dan tag 5 orang teman supaya lebih banyak lagi yang menonton siaran Bongas Rupiah hari ini. Dan memang siaran hari ini kita sedang ditemani dengan salah satu kader Motekar kita. Ini kader Motekar yang ada di Desa Bongas, seorang perempuan yang mungkin juga bisa menginspirasi para perempuan-perempuan yang lain bahwa memang yang namanya perempuan juga bisa aktif ya Mbak ya. Aktif dalam kegiatan, berorganisasi juga. Plus ibu rumah tangga tidak ditinggalkan ya Mbak itunya. Prioritas utama adalah keluarga tetap ya Mbak ya. Nah, tadi dilanjut Mbak. Kegiatan di PIKR aktif, di Karang Taruna juga aktif, dan Motekar juga ikut berperan, maksudnya ikut serta dalam kegiatan-kegiatan di keremajaan. Nah, ada nggak ya Mbak ya, kayak misalnya kita mau melaksanakan kegiatan nih, tapi ada nggak kendala atau tantangan yang dihadapi oleh Mbak Yoni sendiri sebagai Motekar untuk melaksanakan kegiatan di remaja gitu loh? Pasti setiap kegiatan atau setiap kegiatan itu pasti ada kendala, pasti ada rintangannya, apalagi cakupnya itu adalah remaja Mbak. Iya. Secara garis besar remaja itu sedang mencari jati dirinya. Nah, kalau kita sebagai orang tua atau sebagai Motekar mengarahkannya itu benar, mungkin mereka akan menuruti jalannya. Yang lebih bahayanya lagi sekarang itu remaja itu lebih menginduknya itu ke medsos ya. Iya. Apa-apa mencontohkan ke medsos. Nanti kalau salah-salah langkah, ya mereka akan terjerumus sendiri. Di saat itulah kita sebenarnya pengen membackingi mereka agar pergaulan mereka itu tetap sehat dan tetap positif. Kendalanya adalah sekarang mereka itu sifatnya itu satu sama lainnya itu
acuh tak acuh. Oh, sudah saling tidak Sudah ada saling peduli ya Mbak ya. Iya. Sudah. Oh. Jadi PR. Jadi PR untuk kita PR semua ya untuk Mbak. kita semua. Mm-mm. Bagaimana caranya membentuk remaja Desa Bongas ini yang produktif, Mm-mm. pergaulannya juga sehat, Iya. memiliki pendidikan yang cukup, Mbak. Mm-mm. Terus menghindari dari sifat-sifat negatif tersebut. Iya, berarti memang dalam menjaga perilaku remaja ini bukan hanya tanggung jawab orang tua, tapi tanggung jawab lingkungan seluruhnya ya kita Mbak ya. semua. Jadi memang menurut Mbak Yone berarti sudah mempunyai anak ya Mbak ya, sudah punya anak. Sudah punya anak berapa Mbak? Dua. Yang satu menginjak remaja. Ya. Yang satunya 15 bulan. 15 bulan. Berarti punya remaja ya Mbak, perempuan? Perempuan. Nah, Mbak Yone selain sebagai motekar, kalau misalnya di luar rumah sebagai motekar, terus banyak lagi peran-peran lainnya, tapi di rumah, kalau di rumah berarti sebagai orang tua ya Mbak. Sebagai orang tua. Mungkin memang apalagi sudah punya anak yang memang usianya sudah remaja, menginjak remaja yang tadi sedang mencari jati diri ya Mbak ya. Apakah memang kalau seandainya kita nih melakukan kegiatan penyuluhan sudah di remaja gitu loh, kegiatan kayak semacam kita juga sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan positif dengan merangkul para remaja, tapi memang perlu nggak ya Mbak ya orang tua itu diedukasi tentang ini loh bagaimana sih cara membangun relasi atau hubungan yang baik antara orang tua dan anak gitu loh, Sangat apalagi perlu, anak remaja gitu Mbak. Sangat perlu. Contohnya ketika kita contohkan saja di dalam kegiatan BKB. Kalau di dalam kegiatan BKB itu biasanya kita itu mengedukasi para orang tua bahwasanya pada usia seperti ini anak itu harus bisa ini loh, anak itu harus bisa ini. Nah, sama di remaja juga. Kalau kita sudah mencoba melaksanakan segala hal itu sifatnya masih kurang mengena kepada anak tersebut, maka sebaiknya kita juga mengedukasi para ibu-ibu mereka agar mereka mempunyai pengetahuan dan apa ya istilahnya bahasa asal anteng tuh jangan dibudidayakan. Biasa itu kan contoh kayak anak kecil dikasih gadget atau dikasih HP asal diem gitu. Asal diem, asal anteng, padahal itu malah itu yang baik. bisa merusak generasi muda kita. Oke, berarti memang edukasi untuk orang tua juga perlu ya Mbak ya. Jadi kan kalau seandainya kita selama ini melaksanakan kegiatan di sekolah sudah, di komunitas sudah, mungkin yang akan kita laksanakan kemudiannya edukasi untuk orang tuanya ya Mbak ya. Mungkin juga perlu dilaksanakan supaya nanti pada saat di rumah remaja di rumah ya orang tuanya yang mengedukasi atau yang membimbing terkait kegiatan kesehatan reproduksinya ya Mbak. Nah terus Mbak, kalau seandainya tadi kan sudah nih melalui forum PIKR sudah, melalui Karang Taruna juga sudah. Nah kalau seandainya tadi BKB, berarti BKB itu singkatan dari Bina Keluarga Balita. Bina Keluarga di desa itu ada BKB, ada BKR, BKL. Nah, yang pas nih Mbak, yang pas itu adalah kita masukkan ke BKR, Bina Keluarga Remaja. Nah, isinya tuh siapa tuh Mbak BKR? Ibu-ibu yang mempunyai anak remaja usia 10 sampai 24 tahun yang belum menikah. 24 tahun yang belum menikah, itu satu desa ya Mbak? Itu satu desa. Biasanya ada berapa Mbak anggotanya Mbak yang di BKR tuh? Sebenarnya banyak Mbak Anggit, cuman yang aktif itu separuhnya ya. Yang aktif separuh. Berarti memang kalau seandainya kita mau mengedukasi orang tua yang memiliki anak yang memiliki anak berusia remaja 10 sampai 24 tahun mungkin bisa melalui forum itu ya forum Mbak ya. Forum BKR. Nah, kalau seandainya tadi kegiatannya di BKR berarti tuh bekerja sama dengan Pemdes Desa Bongas. Terus UPTKB biasanya dari kecamatan juga ada, PKK juga. Bahwa semuanya bersinergi. Semuanya bersinergi. Berarti kita kalau di Kecamatan Bongas kayak main puzzle ya Mbak ya? Iya. Semuanya sudah ada, cuman tinggal kitanya yang saling bersinergi aja ya Mbak ya. Ya semoga aja nanti kedepannya kita para stakeholder di tingkat Kecamatan Bongas, khususnya di Desa Bongas bisa
bersinergi supaya bisa meningkatkan kesadaran. Dan kesadaran para remaja tentang pentingnya menjaga kesehatan reproduksi, karena kesehatan reproduksi ini mencakup semuanya sih Mbak sebenarnya. Kalau seandainya mereka sadar kesehatan reproduksi, ya mereka akan menjaga dirinya dari perilaku yang berisiko ya Mbak ya. Nah, menurut pengamatan Mbak Yone nih, ini kan masa pandemi ya Mbak. Kita sudah pakai masker sesuai protokol kesehatan, jaga jarak juga setengah meter ada lah ya. Nah, jadi berarti selama masa pandemi dari bulan Maret di rumah aja kan ya Mbak ya remaja nih. Apakah menurut pengamatan Mbak Yone, khususnya untuk anak Mbak Yone sendiri yang remaja gitu kan, apakah memang masa pandemi ini membuat para remaja berperilaku lebih beresiko atau bagaimana Mbak? Kalau selama masa pandemi nih, menurut pengamatan Mbak Yone kan di rumah aja nih, nggak sekolah, gitu kan, dipulangkan. Gimana nih Mbak? Kalau menurut pengamatan saya, selama pandemi ini sedikit mengurangi remaja yang biasanya berkeluyuran di luar. Soalnya dari kegiatan berkerumun itu kan tidak boleh ya Mbak? Tidak boleh. Jadi remaja yang biasanya kalau sore semuanya nongkrong entah itu di lapangan atau di jembatan, di lapangan poli juga kalau malam itu banyak. Selama ada pandemi ini tidak terlihat gerombolan-gerombolan seperti itu. Tidak terlihat bergerombol seperti itu. Nah, kembali lagi PR-nya kepada orang tuanya. Di rumahnya ngapain aja harus dicek. Harus dicek ya Mbak ya. Karena mungkin main handphone terus ya Mbak betul. ya. Atau mungkin mereka belajar daring, mungkin bisa mungkin jadi sekolahnya juga daring ya. Makanya banyak emak-emak yang menjerit. Menjerit kenapa nih Mbak? Karena kuotanya cepat habis. Karena kuotanya cepat habis. Jadi bukan hanya dimainkan, bukan hanya dibuat untuk main game, tapi juga untuk belajar ya Mbak ya. Berarti mamanya yang stres katanya. Pelajarannya daring, mamanya yang darting. Darting dia Mbak. Iya betul. Aduh, berarti emang selama masa pandemi ini berarti kerumunan atau tongkrongan-tongkrongan remaja yang biasanya banyak di pinggir-pinggir jalan atau di tempat tongkrongan berkurang ya Mbak ya. Nah, ini kan kita sudah memasuki masa adaptasi kebiasaan baru, Mbak. Apakah kembali lagi ke yang dulu sebelum masa pandemi, Mbak? Apakah sudah seperti biasa atau bagaimana, Mbak? Saya kira di lingkungan kembali ke seperti semula, bahkan lebih rame mungkin. Karena melepaskan mungkin kepenatannya ya selama 3 bulan. Mereka hanya di rumah saja, tidak kemana-mana, tidak sekolah, tidak. Jadi pas adanya AKB ini semuanya tempat semuanya menjadi ramai kembali. Terutama apalagi kalau ada hiburan ya Mbak. Betul. Nah kalau seandainya nih Mbak, tips atau apa ya, intinya Mbak Yone sebagai orang tua juga, tips supaya nih si remaja ini di rumah aja memanfaatkan waktu untuk bukan berarti di rumah aja ya, maksudnya ini kan sudah AKB boleh keluar rumah nih, tapi mengedukasi supaya si remaja ini kalau keluar rumah pakai masker loh, kamu harus jaga jarak loh, gitu-gitu. Gimana Mbak tipsnya Mbak? Mungkin bisa berbagi tips dengan para orang tua yang sekarang sedang menonton melalui siaran Bongas Ngerumpi Mbak. Kebetulan dari kami juga dari Pemdes Desa Bongas juga semenjak diberlakukannya AKB itu sering melakukan sosialisasi Mbak Anggit. Pertama itu adalah ke pamong desanya dulu, nanti kita bisa ketok tular juga. Kemarin ada 2 kegiatan yaitu 2 musdus. Kita menerapkan protokol kesehatannya nih Pak, seperti orang yang datang pas rapat tidak memakai masker, kita kasihkan masker gratis. Kemudian kita anjurkan juga untuk mencuci tangan, kemudian duduk juga harus berjarak. Jadi kepada orang tua yang di luaran sana, ibu-ibu atau bapak-bapak semuanya, ketika anak kita mau keluar, jangan lupa dibekali masker. Harus dipakai Pak, Bu, karena penularan ini tidak kelihatan. Sering cuci tangan, kemudian menjaga jarak dan hindari kerumunan.
Berarti memang sangat penting sekali untuk Sangat mematuhi penting protokol sekali. kesehatan ya Mbak. Walaupun apalagi sekarang di Indramayu masih saja ada kasus Masih penambahan terus. terkonfirmasi positif ya Iya. Mbak. Berarti memang kalaupun seandainya keluar rumah boleh, tapi Boleh. tetap harus menjalankan protokol kesehatan. Iya. Nah, sebelum itu kita juga mau sapa-sapa bagi para sobat repro yang sedang menonton sekarang, mungkin boleh mengajukan pertanyaan yang ingin ditanyakan karena ini juga merupakan salah satu penyebaran informasi juga. Jadi mungkin bagi para teman-teman yang mau menanyakan informasi seputar Cashpro, seputar nafsa, gender, terus tentang COVID, tentang HIV/AIDS juga boleh ya. Nah, kita juga nanti di akhir sesi akan ada kuis si berhadiah 3 pertanyaan untuk 3 orang yang bisa menjawab pertanyaan dari narasumber dengan cepat dan tepat, dengan jawabannya ditulis di kolom komentar ya teman-teman. Nah, kita lanjut lagi Mbak. Baik. Berarti memang kalau seandainya tadi tipsnya harus menjalankan protokol kesehatan, dan pada saat di Musdus juga kemarin kapan Mbak Musdus Mbak? Itu hari Senin dan Selasa. Senin dan Selasa, berarti itu musyawarah dusun ya Mbak? Iya, untuk menyerap aspirasi masyarakat untuk mendukung pembangunan di Desa Bongas. Ya. Nah, terus kalau bukan kemarin ya, kalau dilihat dari ini kegiatan Posyandu juga sudah mulai aktif. Sudah ya, Mbak, mulai ya? aktif, tapi tetap menjalankan protokol kesehatan juga. Nah, berarti nih Mbak Yoni di desa sebagai motekar. Selain motekar, Mbak Yoni berarti berperan sebagai apa Mbak? Banyak. Saya di kader Posyandu, Oh, kader Posyandu juga. di BPD juga, Oh, di gitu. Karang Taruna juga. Oh, berarti memang aktif di berbagai organisasi ya Mbak. Iya. Nah, kalau di Posyandu sendiri Mbak, berarti kan Posyandu juga baru sekali Bulan ini baru dilaksanakan. dilaksanakan. Itu tetap gimana nih Mbak? Maksudnya kan itu kan anak-anak sama Iya. ibu-ibu sama Iya. lansia ya Mbak biasanya, atau Untuk lansia kita belum bisa jalan, sementara adalah balitanya saja dulu sama ibu hamil. Oh, berarti gimana tuh Mbak pada saat pelaksanaan Posyandu, apakah memang biasa saja atau Tidak, ada sangat berbeda ya, karena mengikuti anjuran dari Provinsi Jawa Barat juga. Kita itu yang datang itu dibatasin Bang gitu. dibatasin? 10 masuk, 10 keluar, nanti 10 masuk lagi. Duduknya juga berjarak, membawa sarung sendiri untuk ayunan. Oh, ayunannya bawa sarung sendiri Iya, Mbak? membawa sarung sendiri, kemudian memakai masker, mencuci tangan. Pokoknya hindari berkerumun. Jadi kita itu sistemnya ada nomor antrian, nanti ambil 1 sampai 10 boleh masuk. Setelah 1-10 keluar, nanti bergilir lagi. Oh, begitu ya Mbak. Cuman ada aja aja yang ya. melanggar. Yang melanggar aturan Iya. yang sudah ditentukan ya Mbak. Iya. Nah, buat Kak Frinza Ramadan Saputra Gunawan, bolehkah saya bertanya? Bolehkah? Silahkan, kalau Sani mau bertanya, silahkan ketik pertanyaannya di kolom komentar. Nanti kita akan berusaha untuk menjawab. Nah, tadi Posyandu bawa berarti bawa buat ayunan, buat timbang, Iya, berat buat badan. timbang itu harus bawa sendiri. Harus bawa sendiri. Berarti memang bener-bener semua kegiatannya mematuhi protokol kesehatan. Jadi tapi untuk sekolah anak Bayu ini belum boleh itu masuk atau sudah? Anak saya sudah berangkat. Kebetulan sekolahnya di pesantren. Jadi sudah berangkat dari tanggal 5 Juli kemarin. Oh, berarti baru bulan Juli juga ya Mbak? Iya, baru masuk 5 Juli. boleh berangkat ya. Nah, berarti kalau seandainya tadi kegiatannya baru mulai Posyandu. Terus ini, nah nih Mbak, bentar lagi kan mau hari ulang tahun ke-75 Republik Indonesia. Di Desa Bongas sendiri nih Mbak Yona kan juga di Karang Taruna ya. Akan ada kegiatan nggak Mbak untuk memperingati hari ulang tahun? Ada, nanti akan diadakan seperti tahun-tahun biasanya, yaitu turnamen sepak bola dan voli antar RT. Cuman di tahun ini yang lebih spesialnya lagi, Pemdes Desa Bongasnya sebagai peserta, jadi jangan lewatkan. Oh, Pemdesnya bikin tim. Oh, bikin tim. Ya, ikut turnamen di
17-an ini. Oh, di 17-an. Itu nanti sistemnya gimana, Mbak? Apakah sudah boleh? Apakah memang sudah boleh ada? Maksudnya sudah boleh melaksanakan kegiatan yang seperti itu? Apakah ada peraturan yang harus ditempuh, beberapa jalur prosedur yang harus ditempuh atau gimana itu, Mbak? Untuk pelaksanaannya sudah boleh karena desa-desa yang lain juga sudah mulai turnamen memperingati 17 Agustus ini. Mungkin nanti akan dikondisikan untuk mematuhi protokol kesehatan ya, Mbak ya. Nah ya, semoga kegiatan nanti di peringatan hari ulang tahun ke-75 Republik Indonesia di Desa Bongas lancar ya, Mbak ya. Amin. Persiapannya karena ini sudah tanggal 14 Agustus, berarti 3 hari lagi. 3 hari lagi. Jadi diingatkan sekali lagi bagi para sobat travel yang sekarang sudah bergabung, jangan sampai ketinggalan di acara Bongas Ngerumpi karena ini kita sedang bersama dengan narasumber kita, seorang ibu yang memang aktif di berbagai organisasi dan beliau sebagai kader motekar di Desa Bongas. Nah ini oke, ada pertanyaan dari Kak Frinza nih. Ini pertanyaannya terkait COVID, Mbak. Iya. Pertanyaannya, apa perbedaan antara antara isolasi mandiri, karantina mandiri, dan menjaga jarak fisik? Katanya, Mbak. Mungkin bisa saya coba jawab ya. Karantina mandiri itu adalah karantina yang dilakukan kita sendiri di rumah kita sendiri. Misalnya kayak Mbak Anggit nih baru datang nih dari luar kota. Nah, sebaiknya Mbak Anggit mengisolasi diri di rumah selama 14 hari. Kemudian apalagi, Mbak? Isolasi sama karantina apa bedanya? Maksudnya sama ya. Berarti istilahnya saja yang beda. Istilahnya saja yang berbeda, tapi artinya sama. Artinya sama, yaitu secara mandiri di rumah, tidak ketemu dengan siapa, kemudian tidak bersentuhan dengan siapa dulu, intinya diam di rumah lah selama 14 hari. Terus menjaga jarak fisik, Mbak, katanya. Menjaga jarak fisik itu ya tadi namanya, Mbak? Physical distancing. Iya, physical distancing. Physical distancing itu kita jaga jarak dengan kalau mau duduk diperkirakan nih 1 meter belum ya? Iya. Nah, terus juga masker jangan lupa karena ketika kita bicara takutnya ada yang tercemar. Iya. Betul sekali. Iya. Karena memang salah satu media penularan COVID-19 adalah droplet ya, Mbak ya. Iya. Nah, itu sudah dijawab Kak Frinza. Semoga jawabannya bisa memuaskan bagi Kak Frinza ya tadi pertanyaannya. Nah, kita juga masih ingin menunggu para sobat repro yang sekarang sudah bergabung di Bongas Ngerumpi, karena tadi yang daftar hadir baru beberapa orang dan kita sebenarnya sudah ada di akhir sesi, Mbak. Okay. Sebenarnya sudah ada di akhir sesi. Nah, mungkin sebelum itu tadi kan Mbak Yoni sudah menjadi kader Motekar dari tahun 2017 nih, Mbak. Nah, kegiatan apa saja yang sudah pernah Mbak Yoni ikuti sebagai kader Motekar di Yayasan Kusuma Bongas dari tahun 2017 tuh? Kegiatan apa, Mbak, yang sudah diikuti tuh? Banyak ya. Kayak misalnya sosialisasi reproduksi ke remaja. Yang paling besar itu dalam kegiatan peringatan Hari AIDS sedunia, Mbak Anggit, yang setiap tahun kita lakukan. Banyak sekali, pokoknya dari pelatihan-pelatihan yang diberikan Yayasan Kusuma Bongas juga kepada kita. Pokoknya semua yang diikuti dari Yayasan Kusuma Bongas sangat bermanfaat untuk saya pribadi. Oke, berarti memang Motekar juga terlibat dalam kegiatan peringatan Hari AIDS sedunia. Nah, di peringatan Hari AIDS sedunia nih, Mbak Yoni sebagai apa, Mbak? Kalau boleh tahu, maksudnya apakah sebagai pesertanya, apakah sebagai apa gitu, Mbak? Selama ini saya dipercaya sebagai juri. Sebagai dewan juri. Dewan juri. Di kegiatan lomba apa nih, Mbak, biasanya, Mbak? Kemarin pertama itu di kegiatan lomba drama ya? Iya, drama. Waktu tahun berapa itu? Yang di Balai Desa atau yang di Kertamulya? Oh, yang di Kertamulya. Oh, berarti khas tahun pertama itu, Mbak. Iya. Oh, berarti Mbak Yun. Iya. Terus yang kedua? Kedua sebagai panitia. Oh, sebagai panitia. Kemudian ketiga juga panitia.
Oh, yang kedua plus juri kan, Mbak? Plus juri juga. Juri itu juri puisi. Oh, puisi musikalisasi Musikal, puisi, iya. ya. Berarti musikalisasi puisi tahun berapa tuh ya? Kita udah lama 2018. Oh, 2018 ya, Mbak. Oh iya, iya, iya. Berarti di peringatan Hari AIDS Sedunia tahun 2019 Mbak Yoni masih terlibat? Masih Terlibat yang Jambore khas kemarin ya, Mbak Iya, ya? sebagai dewan juri. Sebagai dewan juri. Dan di mana tuh Mbak dewan juri? Di pos 1. Di pos 1. Puskesmas Bokas. Berarti memang kegiatannya sudah banyak sekali yang diikuti ya, Mbak ya. Nah, kegiatan yang paling berkesan Mbak di antara sekian banyak kegiatan yang selama ini sudah dilaksanakan oleh kita? Yang paling berkesan itu pastinya di kegiatan peringatan Hari AIDS Sedunia, Mbak Anggit, karena di situ kita berkumpul dengan berbagai macam komunitas, kalangan, anak-anak juga, para pelajar juga, para remaja juga. Pokoknya pengalaman seperti itu sangat langka kita dapatkan. Bisa bercampur, bisa bersama, berbaur jadi satu ya, Mbak. Tujuannya satu, menyelamatkan remaja Bongas dari pergaulan bebas, dari narkoba, nafsa. Pokoknya apapun yang kita lakukan tujuannya sama, menyelamatkan remaja Desa Bongas ini khususnya. Nah, harapannya nih Mbak, ini kan masa pandemi Covid nih Mbak. Ini udah bulan Agustus. Biasanya kita udah mulai rame-rame persiapan Hari AIDS Sedunia. Nih, kira-kira Mbak, menurut Mbak Yone, kita juga sebenarnya masih bingung, kita juga perlu banyak saran dari berbagai pihak tentang rencana kegiatan peringatan Hari AIDS Sedunia. Biasanya kita memperingati Hari AIDS Sedunia itu setiap tanggal 1 Desember setiap tahunnya. Di Agustus aja kita biasanya kampanye remaja on the road sudah jadi virtual. Sekarang kalau seandainya Hari AIDS Sedunia nih Mbak, kira-kira ya seperti apa ya Mbak? Kira-kira harapan di masa pandemi ini yang pertama pastinya wabah ini segera berakhir. Wabah ini segera berakhir, segera hilang dari Indonesia ini, khususnya Desa Bongas, Indramayu. Karena apa ya? Semua kegiatan itu terbentur karena wabah ini, Mbak Anggit. Semuanya dampaknya sangat besar untuk kita semua. Sekolah diliburkan mau 4 bulan ini kan. Anak-anak stres, ibunya stres. Kemudian masyarakat juga perekonomiannya melemah. Sedangkan mereka itu harus memenuhi kebutuhan mereka. Nah, harapannya wabah ini segera berakhir. 1 Desember bisa melaksanakan khas lagi, bisa berkerumun lagi, dan bisa sukses tanpa akses. Amin. Berarti memang harapannya peringatan Hari AIDS Sedunia tetap dilaksanakan. Karena memang momen yang ditunggu-tunggu ya Mbak ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Kak Selfie. Mbak Selfie mau nanya, bagaimana pandangan Mbak melihat beberapa orang yang kurang sadar bahaya COVID-19, contohnya keluar rumah tidak memakai masker. Pandangannya Mbak gimana nih? Silahkan Mbak. Pandangannya apa namanya Mbak? Apa ya? Rasa apa? Perasaannya tuh sedih. Karena apa? Untuk menjaga dirinya sendiri aja dia tidak bisa. Sayang sama diri. Sayang sama dirinya aja nggak bisa. Padahal memakai masker itu adalah untuk melindungi dirinya, mengikuti protokol kesehatan juga. Itu kan wabah dari udara ya Mbak. Tertularnya itu tidak kelihatan. Jadi kalau orang yang bandel tidak memakai masker itu, mereka adalah orang-orang yang tidak bisa menyayangi dirinya sendiri. Jadi memang satu-satunya adalah terus diingatkan ya Mbak ya, kalau keluar rumah pakai masker gitu masker. Ya, makanya itu juga peran semua orang, semua orang, bukan hanya peran lembaga, tapi semua ya, orang tua, kakak, saudara, paman gitu ya Mbak. Kalau ada yang lihat saudara atau orang lain nggak pakai masker, terutama apalagi kalau saudara kita sendiri ya diingatkan, apalagi keluar rumah. Iya gitu. Jadi memang tadi sudah dijelaskan panjang lebar kalau seandainya harapannya nanti di peringatan Hari AIDS Sedunia 1 Desember tetap dilaksanakan. Semoga saja wabahnya cepat berakhir ya Mbak ya. Jadi
selain itu juga kita juga mau mengingatkan kepada para sobat repro yang sedang menonton, tadi sudah dibahas juga tentang kegiatan remaja di Desa Bongas. Kita juga sudah membahas tentang COVID-19 sedikit tadi, sudah membahas tentang kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan. Nah, kesan pesan yang ingin Mbak Yone sampaikan sebelum ini di siaran Bongas Rumpi kita berakhir, tapi nanti kesan pesannya disimpan terlebih dahulu karena kita akan masuk ke sesi pertanyaan, sesi kuis ya Mbak. Sebelumnya mungkin Mbak Yone sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang akan diajukan bagi para sobat Repo yang sedang menonton. Jadi sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan dan Mbak Yone memberikan pertanyaannya, kita masih mau mencoba untuk menunggu para sobat repro yang tadi sudah menonton tapi sudah pada kabur ya. Ini masih kita tunggu, silahkan teman-temannya yang sudah diundang tadi, yang sudah di tag, diundang lagi, menyatakan hadir lagi, ayo di kolom komentar diramein lagi karena kita akan masuk ke sesi pertanyaan. Akan ada 3 pertanyaan yang akan diajukan oleh narasumber, dan bagi para sobat repro yang menjawab pertanyaan dengan cepat dan tepat itu akan menjadi pemenang di acara siaran Bongas Rumpi hari ini. Nah, silahkan Mbak Yone untuk pertanyaan yang pertama Mbak, boleh ditanyakan. Mungkin tadi sudah menyimak ya dari awal kita kenalan sampai akhir ini. Yang ingin saya tanyakan adalah ada 6 fungsi motekar. Tolong sebutkan tupoksi motekar itu apa sih? Ada 6 ya? 6 ya. Berarti sebutkan 6 tupoksi motekar Jawa Barat ya. 6 tupoksi motekar Jawa Barat dalam di bawah naungan DP3 AKB, fungsinya ada 6. Sebutkan 6 tupoksi motekar. Itu pertanyaan yang pertama. Ada 6 ya Mbak, tadi 6. sudah ada 6 sudah menjelaskan di awal-awal kita sebelum masuk ke pembahasan yang lebih lanjut lagi. Jadi Mbak, kalau seandainya nih peringatan Hari Sedunia yang dilaksanakan lagi, kalau tadi di desa di Agustusan di peringatan hari ulang tahun ke-75 Republik Indonesia, pemerintah desanya jadi peserta. Nah, selama ini kan kalau kita di Hari Sedunia tuh lombanya tuh dance kan, lombanya drama gitu kan, video, musikalisasi puisi, poster. Nah, mungkin Mbak Yone nih ada nggak ya ide gitu, lomba apa gitu yang beda gitu tapi untuk remaja gitu Mbak, mungkin bisa Mbak Yone sharing gitu. Kita sambil nunggu para sobat repro menjawab pertanyaannya. Waktunya 3 menit Mbak. Bagi para sobat repro yang akan menjawab. Mungkin punya ide Mbak, kita juga banyak sekali yang harus kita biasanya kan karena peringatan ini biasanya identiknya dengan Dance for Life ya. Jadi kalau nggak ada Dance for Life-nya itu kayak kalau masakan nggak ada garamnya ya. Jadi prioritasnya itu masih di Dance for Life-nya. Cuman disarankan ada gerakan yang wajib, ada gerakan yang bebas. Oh begitu ya. Jangan monoton gerakannya itu semua. Nanti dari yayasannya nih yang wajibnya itu di bagian mana aja nih. Nanti mereka yang mengarang bebasnya di bagian mana. Mungkin lebih bervariasi Mbak Anggit. Iya, siap. Nah, oke. Ini sudah ada yang sudah menjawab. Mungkin dicek dulu sama Mbak Yone, mungkin jawabannya benar atau enggak gitu loh. Untuk Frinza Ramadan, deg-degan ini ya. Enggak. yang lagi itu motivasi, identifikasi, mediasi, mendidik, merencanakan, dan mengadvokasi. Ini terlalu lengkap jadi bagus. Terlalu lengkap jadi bagus. Betul. Berarti pertanyaan yang intinya pertama ada semua. Ya, berarti pertanyaan yang pertama sudah berhasil dijawab dengan cepat dan tepat oleh Kak Frinza Ramadan Saputra Gunawan. Selamat ya, selamat telah menjawab pertanyaan yang pertama. Nah, mungkin kita beralih ke pertanyaan yang kedua, Mbak. Oke. Silahkan Mbak. Sejak kapan
khususnya saya aktif dalam Moteker kecamatan yang bersinergi dengan Yayasan Kusuma Bongas. Oke. Sejak kapan Mbak Yone Tahun ya, tahunnya ya. sejak berarti tahun ya. Ya, tahun. Sejak tahun berapa Mbak Yone aktif sebagai Moteker Kecamatan Bongas yang bersinergi dengan Yayasan Kusuma Bongas? Ya. Terus waktunya 3 menit seperti biasa, silahkan. Oh, sudah deh menjawab Mbak. Nurrohma. Selamat. Benar jawabannya Betul. Mbak, tahun 2017. Wah Kak Nurrohma, selamat telah memenangkan kuis Mbak. Dan ada Zahra Nimun 2016. Wah, Maaf, Kak, saya yang salah. saya yang salah dan sudah dijawab. ada pemenangnya. Sudah ada pemenangnya. Berarti kita beranjak ke pertanyaan yang ketiga. Iya. Sama ini cepat Mbak. Simple. Pertanyaannya sangat simple. Bagi yang sudah menjawab, nggak boleh jawab lagi. Tidak boleh menjawab lagi. Apalagi yang sudah menang, maksudnya bagi yang sudah menang itu nggak boleh jawab lagi berarti ya. Iya. Peraturannya seperti itu. Betul. Ada lagi yang jawab tuh Mbak Frinza Ramadan Saputra Gunawan 2018. Nah, ini ada yang baru bergabung, Ibu Sukma Pertiwi, Ibu Camat Kecamatan Bongas. Ibu selamat sore. Ibu, kehormatan bagi saya bisa ditonton oleh Ibu Camat Bongas. Iya. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin ya Allah. Terus ada lagi nih Kak Selfie jawab. Mohon maaf Kak, untuk pertanyaan yang kedua sudah ada pemenangnya, yaitu Kak Nurrohma yang sudah menjawab pertanyaan dengan cepat dan tepat ya. Kita beranjak ke pertanyaan yang ketiga Mbak. Iya. Boleh, silahkan Sangat Mbak Yone. gampang. Sebutkan nama lengkap saya. Dimulai dari sekarang. Sebutkan nama lengkap saya aja. Berarti siapa? Bukan siapa. Sebutkan nama lengkap dari narasumber kita hari ini. Iya. Sebutkan nama lengkap ya. Iya, Mbak. nama lengkap. lengkap. Dituliskan ya. Berarti kalau yang mengikuti siaran Bongas Rupiah dari awal itu harusnya tahu ya Mbak ya. Sebutkan nama lengkap narasumber kita hari ini. Itu pertanyaan yang terakhir untuk hari ini. Nah, tadi Mbak kita baru itu di Dance for Life ya. Iya. Berarti Dance for Life ini memang merupakan lomba yang prioritas yang harus ada dalam kegiatan peringatan Hari AIDS Sedunia. Jadi karena seperti ikonnya tuh Mbak. Ikonnya ya, Mbak. Ikonnya Hari AIDS Sedunia itu adalah di Dance for Life-nya. Berarti kalau seandainya nggak ada Dance for Life itu bukan Hari AIDS Sedunia ya Mbak, kayaknya. Tidak afdol ya Mbak. Makanya bagi para sobat repro ya sekarang sedang menonton, jangan lupa kita dalam memperingati hari ulang tahun ke-75 Republik Indonesia itu ada ada kegiatan lomba video kreasi Dance for Life dan lomba vlog edukasi yang harus diikuti. Jangan sampai ketinggalan karena waktunya sudah diperpanjang Mbak. Ayo, tadinya ibu-ibu juga bisa. ibu pun juga bisa ya. Awalnya kita tanggal 13 itu sudah ditutup, tapi sekarang diperpanjang Mbak gitu sampai ya. tanggal 16. Ini Mbak Anggit nggak ada yang jawab-jawab. Nggak ada yang jawab-jawab ya. Kita masih menunggu. Susah ini pertanyaannya Mbak, berarti Mbak. Diulang sekali lagi pertanyaannya. Sebutkan Nama lengkap saya. Sebutkan nama lengkap narasumber kita hari ini. Nama lengkap ya. Silahkan Kak, boleh dijawab. Kita masih punya waktu 2 menit lagi untuk menjawab pertanyaan yang ketiga. Oke, kita masih menunggu. Udah, kita lanjutkan saja obrolan kita tentang lomba tadi Mbak. Jadi karena memang selama ini kita kalau misalnya Agustusan itu Mbak ada kampanye remaja on the road, tapi karena memang peringatan itu juga Mbak Zahra Nimun diinget-inget lagi ya. Iya tuh Mbak Zahra Nimun diinget-inget lagi katanya. Nah, jadi memang kalau biasanya kita peringatan kalau misalnya kita Agustusan aja sudah diganti virtual gitu kan. Makanya sekarang tim-tim
para tim-tim Dance for Life dari masing-masing sekolah itu sedang mempersiapkan yang terbaik, Mbak, untuk ikut dalam kampanye virtual kita di peringatan hari ulang tahun yang ke-75 Republik Indonesia. Makanya semoga nanti tanggal 17 rame, Mbak, walaupun ramenya di media sosial. Karena memang selain itu juga kita akan mengedukasi para remaja bahwa memang memanfaatkan media sosial dengan bijak itu juga penting ya, Mbak. Enggak serta-merta kita menggunakan media sosial dengan kegiatan-kegiatan yang negatif juga gitu, Mbak. Oke, kita masih punya waktu 1 menit. Kalau seandainya 1 menit ke depan tidak ada yang menjawab dengan cepat dan tepat, pertanyaan yang ketiga akan kita hangus ya, akan kita gugurkan karena memang ini sudah menjadi ketentuan panitia. Kalau seandainya jawab pertanyaannya jangan lama-lama ya, Mbak. Kita hanya punya waktu 3 menit. Ya, halo Pak Gana Awaludin dari SMP 1 Bongas, Mbak ini. Selamat sore Pak Gana. Selamat bergabung. Nah, sekali lagi diulang, siapa nama lengkap narasumber kita hari ini, nama lengkapnya ya. Waktunya hanya tinggal 1 menit lagi. Tadi sudah terlewat 2 menit ya. Belum ada yang menjawab dengan cepat dan tepat ya. Oke. Ya, karena memang gini loh, Mbak. Jadi yang ikut lomba dance, yang ikut lomba video edukasi video kreasi Dance for Life ini ternyata memang dari semua kalangan, Mbak. SD ada, SMP juga ada, SMA juga ada. Mungkin kita nunggu yang dari komunitas sama ibu-ibu, Mbak. Iya, belum ya? Belum pernah. Tapi jadi, karena nanti PR-nya itu Mbak Anggit dari ibu-ibu PKK-nya harus kita masukkan. Iya. Berarti memang berarti mungkin kalau seandainya gini, Mbak, kalau seandainya kita kan sekarang sasarannya lebih ke remaja untuk lomba yang Agustusan ini ya, Mbak. Mungkin kalau ibu-ibunya mau ikut sebagai pemeriah saja, Mbak, sebagai sebagai pelengkap ya, Mbak. Mungkin ibu bukunya aja kali ya. Oh, boleh, Mbak. Dari 8 desa itu. Kita inisiasi ya, Mbak, seperti itu ya, Mbak. Oke. Jadi untuk pertanyaan yang bisa jawab nih. Untuk pertanyaan yang ketiga tidak ada yang bisa menjawab. Boleh, Mbak, disebutkan lagi nama lengkapnya, Mbak? Oke, nama lengkap saya Yone Meti Harera. Tuh, Yone Meti Harera. Tulisannya berarti YONE METIHARERA. Oh, susah. Susah ya, pantesan tidak ada yang bisa Meti Harera. Asli orang Bongas, tinggal di Bongas. Lahir di Bongas, Indramayu. Nah, jadi untuk pertanyaan yang ketiga, teman-teman ternyata tidak ada yang bisa menjawab, sehingga pertanyaan yang ketiga dihanguskan atau digugurkan ya. Jadi tadi selamat kepada Kak Frinza dan Kak Frinza Ramadan Saputra dan Kak Nur Rohmah sudah menjadi pemenang kuis di Bongas Serumpi hari ini. Nah, mungkin sebelum kita ditutup, Mbak, boleh Mbak Yone memberikan kesan dan pesan terhadap kegiatan kita hari ini, dan mungkin pesan khusus untuk para remaja yang saat ini sedang masih menonton di siaran Bongas Serumpi, Mbak. Kesan pesannya semoga dengan adanya kegiatan Bongas Ngerumpi ini tentunya sangat bermanfaat. Banyak sekali informasi yang kita dapat, banyak sekali pembelajaran yang kita dapat dari obrolan-obrolan kita atau narasumber-narasumber sebelumnya. Semoga bisa memotivasi untuk remaja-remaja kita agar tadi, Mbak, berperilaku sehat, positif, dan selalu melakukan kegiatan yang positif. Terima kasih. Ya, itu adalah pesan dan kesan dari Mbak Yone. Semoga bisa diterapkan, semoga bisa terwujud, karena kita sekarang sedang ngobrol untuk merealisasikan mimpi. Jadi mimpinya tadi, mimpinya wabah ini cepat hilang. Kegiatan peringatan Hari AIDS Sedunia bisa dilaksanakan. Bisa kegiatan dengan normal tanpa ada rasa takut kalau kita keluar rumah. Iya, semoga. Satu lagi, tetap menjalankan protokol kesehatan.
Nah, itu dia. Sip pesannya ya, Mbak. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat kita sampaikan dalam siaran Bonga Serumpi hari ini. Kepada para penonton yang sudah setia menonton dari awal sampai akhir, kami ucapkan terima kasih dan kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata atau bersikap yang kurang enak dilihat atau yang kurang enak didengar. Sampai jumpa next di tanggal 17 ya, 17 Agustus 2020 kita siaran Bonga Serumpi spesial dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-75 Republik Indonesia. Tingkat Kecamatan Bongas kita akan menghadirkan narasumber yang sangat spesial, pahlawan kita dalam masa pandemi Covid-19, Mbak. Di Kecamatan Bongas. Nah, sekali lagi selamat kepada para pemenang dan terima kasih kepada para penonton. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.